ongoing police raid in Saint-Denis, a Paris suburb. Police did not confirm reports that officers have been shot in the operation. Listen to this video. The video continues to loop and you can hear the gunfire. Tempat suatu kawasan yang memang di situ diduduki oleh imigran, kebanyakan warga dari Afrika Utara, dan akhirnya tadi sudah berakhir nih, sudah ada sekitar 7 orang yang ditahan dan 2 orang tewas di tempat. Kita akan jelaskan soal itu, tapi kita ke trending pemberitaan pada hari ini yang ramai dibicarakan ini adalah soal pilot Lion Air, di mana ini coba kita lihat nih informasinya. Jadi pada satu penerbangan itu berdasarkan dari salah satu penumpangnya ini yang bernama Lambertus Maengkom, penumpang pesawat Lion Air JT990 tujuan Surabaya Denpasar. Dia melaporkan perilaku pilot yang dianggap tidak pantas, tidak etis ini ke website dari Kementerian Perhubungan. Karena ini pada saat itu pesawatnya delay hampir 3 jam. Nah, pada saat penerbangan ini didengar dari suara intercomnya, pilotnya itu bukannya meminta maaf atas keterlambatannya, tapi justru menawarkan salah satu pramugarinya kepada para penumpang sebagai kompensasi delaynya pesawat. Nah, kemudian tidak hanya itu, saat pesawat akan lepas landas, dilaporkan bahwa terdengar suara desahan yang diduga berasal dari ruang kokpit pesawat. Oke, apakah ini betul terjadi dan sebenarnya bagaimana kejadiannya? Sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Lambertus Maengkom di sini dari Bali ya posisinya. Mas Lambertus, mungkin bisa dijelaskan ya, apa sebenarnya kata-kata yang diucapkan kepada para penumpang oleh si pilot pada saat itu? Halo, jadi basically waktu pertama saya masuk tuh di urutan ke-12 ataupun 15. Saya masuk itu saya mendengar langsung suaranya di cabin penumpang. Itu langsung tamu dari kami, dari speaker ya, saya dengarnya. Salah satu tamu dari kami tentu saja cerai ditinggal suaminya, gagal dalam pernikahan, sama dan lagi mencari jodoh. Pikirkan gitu. Saya sebenarnya kurang mendengar suara Anda nih Mas ya. Jadi tadi ketika Anda naik pesawat, kemudian dari si pilotnya mengatakan apa? Jadi waktu saya masuk pesawat, saya dengar di speaker cabin penumpang, pilot mengatakan adalah yang saya dengar ya. Ini salah satu pramugari kami yang baru saja cerai ditinggal suaminya, gagal dalam pernikahan pertama, dan lagi mencari jodoh, something like that. Dan cantik, hidungnya pesek, mungkin ada yang tertarik atau yang berminat, kata-kata semacam itu, semacam itu. Nah, itu yang saya dengar jelas dan juga penumpang lain dengar jelas. Dan itu dikatakan sebagai kompensasi begitu ya? Oh, itu saya tidak pernah mengatakan itu adalah kompensasi. Saya menanyakan dalam surat saya kepada Departemen Perhubungan, apakah itu salah satu syarat operasional delay untuk pesawat macam itu. Saya tidak pernah mengatakan ada pilot mengatakan ini kompensasi, nggak pernah. Oke. Apakah itu memang standar kode etik begitu dari seorang pilot atau co-pilot sebuah maskapai? Kita langsung saja tanya, di sini sudah ada Bapak Edward Sirait Dirut dari Lion Air. Pak Edward, apakah betul itu standar memenuhi standar kode etik dari pilot Anda? Silakan Pak Edward. Pak Edward, ya Pak Edward dengan Andi ini Bapak bisa mendengar saya ya Pak. Pak Edward, ini tadi dikatakan ada laporan bahwa seorang pilot atau co-pilot yang pada pesawat Lion Air itu menawarkan seorang pramugari begitu kepada penumpang karena sudah delay begitu pesawatnya. Apakah ini nih memang memang standar kode etiknya diberlakukan seperti itu oke saja di Lion Air atau bagaimana Pak? Saya pikir nggak benar lah. Jadi memang di situ kita udah baca punya skripnya dari penumpang bahwa dikatakan di situ announcement pada saat di Surabaya mau menuju ke Denpasar. Dari informasi itu memang dilakukan. Halo? Ya, silakan diteruskan Pak.
itu dilakukan oleh co-pilot dalam rangka memang untuk seperti welcome on board gitu. Tetapi ini sebenarnya apa yang disampaikan itu tidak pada tempatnya, karena dia harusnya menyampaikan ke penumpang bukan ke rekan kerjanya, kecuali ada hal lain yang selama penerbangan. Yang kedua, bahwa pilot dikatakan di tulisan yang penumpang itu mabok atau narkoba segala macam, itu tidak benar sama sekali. Oke. Dan yang ketiga, bahwa itu pelanggaran prosedur announcement dan yang bersangkutan sudah kita minta keterangan dan saat ini sedang kita grounded dan masih kita kembangkan untuk apa sebenarnya yang terjadi. Kalau versinya kru sudah kita dapatkan. Oke. Dan dari keterangannya apakah ini tadinya berupa joke ataukah memang dia tidak sengaja akhirnya terdengar atau seperti apa Pak sebenarnya yang alasan dari pilot atau co-pilot ini? Co-pilot yang melakukan. Co-pilot, oke. Dia sebenarnya ingin surprise dengan rekan kerjanya, tapi tidak pada tempatnya. Itu yang terjadi. Kemudian kalau dikatakan untuk kompensasi sama sekali itu tidak ada. Terus kemudian kalau bicara suara esek-esek, setelah kita cek memang co-pilot ini ketika bicara suaranya agak dari hidung, dan kemudian mic-nya juga nempel hampir di bibir, sehingga ketika dia bernapas seperti itu yang kita dapatkan keterangan dari kru kita. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk melecehkan ataupun seperti yang dikatakan menawarkan kepada penumpang. Oke, jadi ketika itu suara mendesah yang dikatakan terdengar, itu bocor begitu yang sedang terjadi di dalam kokpit? Jadi mic-nya itu kan sensitif. Dan di dalam kokpit itu cuma ada kapten yang sedang mempersiapkan untuk terbang dan co-pilot announcement untuk welcome on board sebenarnya, dan menyampaikan informasi kepada penumpang, tapi didahului dengan omongan itu. Itu yang kita dapat dari laporan pilot maupun dari keterangan-keterangan dari kru yang lain. Oke, kemudian tadi Bapak katakan sudah di-grounded begitu co-pilotnya, kemudian apakah ada sanksi yang akan diberikan lagi ketika nantinya sudah terbukti begitu ya, kalau memang ini menyalahi kode etik seorang pilot? Sebenarnya bukan kode etik, SOP dia langgar. Itu satu. Yang kedua, apakah isi announcement-nya seperti yang dikatakan itu menawarkan, itu sanksinya akan ada lagi. Karena itu kan sesuatu hal yang tidak pantas gitu. Ya kan? Jadi kita lagi kembangkan seperti dikatakan tadi, janda, hidung pesek segala macam, menurut pengakuan dan informasi dari kru yang lain itu tidak ada disampaikan itu gitu. Apalagi mengatakan menawarkan kepada penumpang. Jadi kalau kita berdasarkan laporan kru tidak ada announcement seperti itu begitu Pak? Tidak terdengar? Kalau untuk ulang tahun ya ada. Itu diakui sudah. Itulah yang dilanggar. Kan mereka harusnya menyampaikan informasi tentang penerbangan, tidak yang lain. Oke, baik. Gitu. Baik, Bapak Edward Sirait, kami tunggu perkembangan dari kasus ini Pak, karena memang menjadi perhatian ini Pak, dari tidak hanya dari netizen tapi juga dari warga kita. Dan kita akan lanjutkan ini informasi yang juga menjadi tren pemberitaan dan juga pastinya selalu diikuti oleh netizen, ini adalah soal Ketua DPR Setia Novanto, di mana sudah ada petisi change.org untuk meminta menurunkan Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Kita akan kembali dengan informasinya.